Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada, bahkan keluarga jemaat Tuhan. Hari raya Idul Adha, itu hari raya korban bagi saudara-saudara kita umat Muslim. Dan biarlah di hari libur ini kita boleh senantiasa bersyukur, memuliakan Tuhan buat anugerah dan kasih Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kita. Dan saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saya berikan tema renungan kita, korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kalau hari ini saudara kita umat-umat Muslim merayakan hari raya Idul Adha, hari raya korban, bagaimana mereka mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci. Dan kalau kita perhatikan, pagi hari ini mereka boleh bersyukur, beribadah, bahkan sebentar akan menyembelih korban-korban yang mereka sudah korbankan dan akan dibagikan kepada masyarakat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, bagaimana kebenaran-kebenaran firman Allah, bagaimana Tuhan memberkati Abraham, dan itulah janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan memberkati dia dengan seorang putra, yaitu Ishak. Dan itulah yang dinantikan Abraham dengan kesabaran, dan Tuhan menggenapi janjinya karena Ishak adalah anak perjanjian. Bukan lahir karena fisik secara daging antara Abraham dan Sarah, tetapi memang Ishak itulah pemberian Tuhan karena dia lahir dalam usia lanjutnya Abraham dan Sarah. Artinya dia lahir oleh karena kuasa Tuhan yang ajaib. Tetapi waktu Abraham dicobai oleh Tuhan supaya dia mempersembahkan, yaitu putra yang diberikan Tuhan sendiri, yaitu anak perjanjian, yaitu Ishak. Abraham tidak menolak, sekalipun itu adalah anak satu-satunya yang diberikan Tuhan di dalam usia yang sudah lanjut, dan Tuhanlah yang berjanji melalui Ishaklah dia akan memperoleh keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saudaraku, Abraham melakukannya dengan ketaatan karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup bahkan membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Dan katakan firman Allah di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai ayat 19, dikatakan di sana, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang yang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kebenaran ini, ketaatanlah
yang membuat Abraham mampu untuk mempersembahkan Ishak waktu dia dicobai Tuhan imannya. Apakah dia rela memberikan, mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya? Dan kalau kita perhatikan bagaimana firman Allah katakan bahwa Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati. Dia tidak berpikir panjang, hanya dia tahu bahwa Tuhan berkuasa untuk membangkitkan orang-orang dari antara orang mati. Dan dia rela melakukannya. Tetapi apa yang terjadi waktu dia mau mempersembahkan Ishak? Tuhan tahu hatinya Abraham. Dia begitu taat, dia tunduk, dia punya iman, dia percaya akan janji firman Allah bahwa dia akan memberi keturunan yang begitu banyak. Tapi karena dia taat, dia tunduk, maka dia rela mempersembahkan Ishak. Tetapi Tuhan tahu waktu dia mempersembahkan Ishak, Tuhan menggantikannya dengan seekor, dikatakan firman Allah di sana, dengan seekor domba jantan. Dan disitulah Abraham berkata bahwa Tuhan menyediakan di mana tempat itu Tuhan menyediakan apa yang terbaik. Tapi Tuhan mau bagaimana dia rela dan taat kepada kebenaran firman Allah. Karena kasihnya kepada Tuhan. Karena ketaatannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita juga sudah menerima kasih Kristus. Bapa yang kita sembah, Bapa di sorga mempersembahkan putranya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia rela mati bagi kita oleh karena kasihnya. Bagaimana kita saat ini? Apa yang kita mau persembahkan buat Tuhan? Firman Allah katakan demikian tadi di dalam Ibrani pasal 13 itu. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Mari kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Kalau kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan, kita diselamatkan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Kristus Tuhan. Mari kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Kita sukakan hati Tuhan, kita senangkan hati Tuhan, mempersembahkan korban syukur. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang mempermuliakan namanya. Persembahkanlah syukur melalui ucapan bibir kita, perkataan kita, puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Berilah korban syukur yang terbaik untuk menyenangkan, mempermuliakan, menyukakan hati Tuhan. Pergunakanlah apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang terbaik. Mari kita berikan ucapan syukur kita dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Mari kita berbuat baik, karena untuk itulah kita dipanggil untuk berbuat baik, untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mari kita berbuat baik. Apa dikatakan di sana? Memberi bantuan. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita berkata kita bukan orang yang berkelimpahan, berkelebihan. Tetapi Tuhan mau apa yang ada pada kita. Bukan berapa banyak, tapi dengan kerelaan, dengan sukacita, kita mau memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Kita mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan dari kekurangan kita.
Semua orang bisa berbuat. Semua orang bisa mempersembahkan korban-korban yang terbaik kepada Tuhan. Sesuai dengan ukuran, sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab firman Allah katakan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan ucapan bibir, dengan pelayanan kita, dengan penyembahan kita, dengan ibadah kita, dengan pelayanan kita kepada Tuhan. Dengan perkataan-perkataan iman menjadi korban syukur kita. Tetapi bagaimana kita hidup sebagai umat-umat Tuhan di dunia ini? Ada kita di lingkungan masyarakat, lingkungan sosial yang ada. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya katakan tadi, mungkin kita bukan orang yang berkelebihan, tetapi yang Tuhan mau, apa yang bisa kita lakukan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita melakukan, memperhatikan. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu apa? Berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita memperhatikan, mari kita melakukannya, mari kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Firman Allah katakan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita mempermuliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita, yaitu pujian, penyembahan, ibadah kita, pelayanan kita yang terbaik kepada Tuhan, perkataan-perkataan iman, doa-doa. Dan bagaimana juga kita memperhatikan, berbuat baik dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu adalah korban yang sangat berkenan kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami anak-anak Tuhan mempersembahkan korban ucapan bibir kami yang mempermuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami juga berbuat baik dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itulah korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Karena kami juga sudah menerima berkat-berkat Allah yang ajaib. Terlebih berkat keselamatan, penebusan daripada Yesus Tuhan bagi kami. Karena kami tidak akan pernah rugi, tidak pernah kami akan kekurangan. Karena Engkau Allah yang menyediakan tepat pada waktunya bagi kami yang mau melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan tumpang tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kemurahan. Turunlah kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.